Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Lestari, NPM 23144600004. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 3 terdiri dari 1. Febria Wulandari, 2. Adelia Dian Gendra Wahyuwardani, 3. Yuli Kusuma Ningrum, 4. Anggi Putri Oktavia, 5. Lisa Aulia, 6. Sela Bella Galuh, 7. Aprilia Ika Safitri, dan 8. Saya sendiri, Niken Dwi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Syariah, Ibadah, Muamalah, Pernikahan Beda Agama, dan Konsep Gender dalam Islam. 1. Syariah. Syariah menurut Dzajuli yaitu dimaknai sebagai jalan yang ditempuh manusia atau jalan menuju air, berarti jelas. 2. Syariah menurut Shaltut menyebut bahwa syariah berarti menuju sumber air yang tak pernah air. 3. Syariah menurut Syalabi etimologi yaitu yang dirujuk pada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Contoh syariah dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Membayar zakat, 2. Jujur dalam berdagang dengan memenuhi timbangan dan takaran, 3. Berbuat adil kepada seluruh manusia, 3. Menikah dengan tuntunan agama Islam. 2. Ibadah. Ibadah berasal dari kata bahasa Arab ibadah, jamak ibadat, berarti ketentuhan dan kepatuhan. 2. Inti ibadah ialah pengungkapan rasa kerendahan diri dalam bentuk penggangguan dan syukur dalam segala nikmat. Kata lain dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdi dengan tuduh dan patuh kepada Sang Pencipta. 3. Dengan demikian, sikap pengabdian merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi keyakinan. Ibadah tercantum dalam surat Al-Dzariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan pengabdian kepadaku. Syarat diterimanya ibadah. 1. Ikhlas karena Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110. 2. Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. 3. Mengikuti perkataan sahabat Nabi. Ibadah terdiri dari 2 macam, yaitu ibadah wajib dan idmai. Ibadah wajib seperti sholat dan puasa, dan ibadah idmai seperti zakat dan haji. Pelaksanaan ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah jasmaniyah dan ruhiyah, contohnya sholat dan puasa, dan 2 ibadah ruhiyah dan amaliyah, contohnya zakat. 3 ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan amaliyah, contohnya haji. Segi bentuk dan sifat ibadah dibagi menjadi ibadah yang berupa perbuatan tertentu, perkataan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Ibadah berupa perbuatan seperti menolong orang lain. Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak seperti membayar. 3. Muamalah. Muamalah mengandung arti saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya upah mengupah, sewa menyewa, jual beli. Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan kegiatan transaksi muamalah. 3. Pernikahan beda agama. Dalam peristiwa pernikahan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pernikahan terutama diperlukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Pernikahan beda agama, di satu sisi ada negara yang memperbolehkan
pernikahan beda agama, dan di sisi lain ada negara yang melarang. Adanya pernikahan beda agama bukan hal baru di Indonesia, sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan yang dialukan jika pasangan beda agama. 5. Konsep gender dalam agama Islam. Konsep gender dalam agama Islam seperti 1. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan 2. Quran Az-Zariyat ayat 56. 3. Quran Al-An'am Surat Al-An'am ayat 165. 4. Quran Surat Al-Imran ayat 195. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.